Baik, sambil kita menunggu teman yang lain untuk join Zoom, maka pembelajaran pada hari ini akan guru buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Jika ada yang sakit, semoga cepat sembuh ya, kita doakan saja. Oke anak-anak, sebelum belajar yang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Sudah selesai? Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Baik, karena ini pertemuan pertama kali bersama saya, maka saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Agus Aulia Rahma, guru bahasa Indonesia. Selanjutnya akan Ibu bersensi terlebih dahulu ya. Mohon diaktifkan kameranya agar kelihatan mukanya yang ganteng dan cantik ini. Tolong ya mbak-mbak, mas-mas. Baik, nah gitu dong. Kan mukanya kelihatan. Dan ganteng sama cantiknya. Oke. Nyata masuk semua ya. Baik. Tetap semangat ya walaupun pembelajaran daring seperti ini. Iya, walaupun siang-siang gini kita tetap harus semangat dong. Nah, aku akan ngasih salah satu kata-kata dari salah satu tokoh. Jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya, Guru mau bertanya terlebih dahulu, apa pernah kalian mengamati atau suatu proses kegiatan atau tetap melakukan sesuatu, baik dari buku maupun sumber lainnya? Pasti pernah ya? Iya, tentu pernah. Selanjutnya, apa dari kalian ada yang pernah membuat teks prosedur? Ya, tentu pernah ya. Dalam pelajaran bahasa Inggris juga ada kan teks prosedur. Nah, di dalam teks prosedur itu ada apa aja sih? Ya, benar. Teks prosedur berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Benar sekali. Di sini aku akan menampilkan materi hari ini. Sebelumnya, nah, pengertian teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Teks prosedur memiliki fungsi, yaitu fungsi dari teks prosedur adalah untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan ataupun pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Teks prosedur memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut ada 8 ciri-ciri. Yang pertama adalah judul ditulis secara lisan, yang kedua langkah-langkah kerja dipaparkan secara urut, dan yang ketiga langkah kerja yang satu dengan yang lainnya harus koheren, dan yang keempat teks bersifat informasi. Lalu yang kelima teks dipaparkan secara terperinci. Dan yang keenam isi informasi bersifat objektif. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan bersifat universal. Dan yang terakhir adalah
teks bersifat aktual, akurat, dan logis. Nah, teks prosedur memiliki struktur. Struktur teks prosedur terdiri dari 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Penjelasan yang pertama adalah tujuan. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai. Tujuan biasanya berupa pernyataan umum yang terletak di awal teks bagian pendahuluan. Yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai atau aktivitas dapat dilakukan. Biasanya berupa poin-poin atau paragraf. Namun ada juga yang berbentuk poin-poin yang dilengkapi paragraf penjelas. Dan yang terakhir yaitu penegasan ulang atau penutup adalah bagian bersifat tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Bagian ini berada di akhir teks, berfungsi sebagai penutup. Berikut adalah contoh dari teks prosedur. Jika kalian perhatikan, teks ini adalah teks prosedur yang berjudul "Kita menata rambut pendek". Coba kalian perhatikan, kira-kira teks prosedur ini memiliki struktur yang lengkap atau tidak? Kalau lengkap, bagian yang mana saja bagian-bagiannya? Kalau belum lengkap, bagian apa saja yang tidak ada di dalamnya? Kira-kira lengkap apa tidak ya, jika kalian perhatikan dengan baik dan benar? Nah, paragraf yang pertama adalah mengandung pernyataan umum. Lalu paragraf selanjutnya mengandung langkah-langkah atau petunjuk. Jadi, lalu apa teks ini lengkap? Lengkap enggak ya? Ada yang bisa menjawab? Tidak bisa, silakan. Baik. Ya, benar. Ya, teks ini belum lengkap. Biasanya karena apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena teks ini belum ada bagian penutup atau bagian penegasan ulang. Benar sekali, Mbak. Lalu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur memiliki 5 bagian, yaitu yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Kata kerja imperatif biasanya dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Dan contohnya adalah pastikan, ceritakan, hindari, jadilah. Yang kedua adalah banyaknya menggunakan kata-kata teknis. Artinya kata-kata atau istilah tersebut hanya muncul pada topik tertentu saja. Contohnya pada topik komunikasi, kata teknisnya adalah bahasa tubuh, negosiasi, kontak mata, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menggunakan pernyataan persuasif yang bertujuan untuk mengajak atau mempengaruhi pembaca. Dan yang keempat, banyaknya menggunakan konjungsi kata penghubung yang bermakna berjumlah atau penambahan. Contoh konjungsi penambahan adalah dan serta lagi pula di samping itu, selanjutnya, selain itu, pun, kemudian, lalu, setelah itu. Yang keempat adalah deskripsi. Deskripsi alat bahan apabila prosedur ini berupa resep dan petunjuk menggunakan alat. Akan digunakan gambaran rinci tentang benda, alat, dan bahan yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contoh kalimat kata kerja perintah. Dari contoh yang saya tampilkan ini,
mana yang mengandung kata kerja? Ada yang bisa menjawab? Benar. Yaitu kalimat pertama, kalimat ketiga, dan kalimat kelima. Selanjutnya, kata kerja teknis. Yang mengandung kata kerja teknis pada topik ini adalah yang mana saja? Ada yang bisa? Silahkan kalau ada yang bisa. Yang berhubungan sama tema COVID Corona ini. Ya, benar, betul. Yang pertama dan yang ketiga dan yang keempat, pandemi, wabah, dan karantina. Selanjutnya, pernyataan persuasif. Yang saya tampilkan ini adalah contoh kata persuasif. Dengan adanya sebaiknya, seharusnya, akan lebih baik jika kita, dan dengan begitu, dengan adanya kata-kata tersebut, otomatis kita akan membaca akan mengikuti apa yang sudah ditulis oleh penulis. Dan yang terakhir adalah konjungsi. Dari kalimat ini, maka yang terdapat konjungsi penambahan atau penjumlahan? Ada yang bisa menjawab? Jika ada, saya persilahkan. Jika tidak, saya akan menjelaskan. Baik, ya betul sekali. Dari 4 kalimat tersebut terdapat konjungsi penambahan atau penjumlahan yang tidak ada penjumlahan, dan tidak ada kalimat konjungsi penambahan dan penjumlahan ada pada kalimat nomor 2. Yang terakhir adalah contoh kalimat deskripsi alat dan bahan. Berikutnya saya tampilkan kalimat yang mendeskripsikan alat dan bahan. Ya. Silakan kalian cermati, seperti ini contoh kalimat dan bahannya yang mendeskripsikan alat dan bahan. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak, saya akan melanjutkan yang tidak ada ya. Baik. Berikut ada tugas kelompok. Tugas kelompok. Ya nggak apa-apa ya, walaupun baru pertama kali bertemu, sudah saya kasih tugas yang melatih anda sekalian, teman-teman sekalian, biar belajar gitu ya. Bukalah pada paket halaman 24 sampai 25, lalu kerjakan secara kelompok. Kelompok terdiri 2 sampai 3 orang. Kerjakan sesuai dengan yang format yang saya berikan ini ya. Sebentar, saya akan tampilkan formatnya seperti ini. Nah, untuk batas pengumpulan satu tugas adalah 1 minggu ya. Untuk link Google Drive akan saya kirimkan melalui WhatsApp. Jadi mulai hari ini, 1 minggu mulai hari ini ya. Nah, oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan terkait materi atau terkait penugasan? Ya, nanti PPT akan saya kirim ke WhatsApp group ya, dan tentu juga linknya. Jika saya lupa, tolong
ingatkan ke saya ya. Nah, kalau jika tidak ada yang ditanyakan, akan saya rasa cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya berikan. Kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.